Nah, kenapa sih kita perlu kontrol proses itu? Kenapa harus ini dilakukan di industri? Alasan pertama, kalau misalnya sering dengar ya istilahnya kalau di apa, di K3 itu kan ada sebutannya safety first, dan di kontrol proses itu juga sama. Alasan nomor satu kita melakukan kontrol proses itu safety atau keselamatan. Kita mau menjalankan proses itu dengan aman. Di industri itu kita banyak tanganin bahan kimia berbahaya, gas berbahaya, banyak mesin dengan tegangan tinggi, ada bahaya listrik, hidrolik, dan yang lain-lain. Dan kalau kita mau kerja, kita nggak cukup kerjanya itu cepat, nggak cukup kerjanya efisien. Yang paling utama itu kerjanya harus aman dulu. Jangan kita kerja banyak produksi, tapi habis itu kecelakaan, kebakaran, ledakan, dan lain-lain. Itu bukan cara kerja di industri. Pertama itu safety first. Tapi bukan berarti selain safety nggak ada alasan. Tentu itu kalau saya dulu ngobrol dengan dosen kontrol proses saya lama dulu, dia sempat bilang, di industri itu safety first, tapi money itu second. Jadi uang itu nomor dua. Jadi ada alasan juga untuk profit, tentu untuk kita melakukan kontrol proses. Nggak cuma safety aja. Alasan keuangan, kenapa kontrol proses itu mempengaruhi keuangan? Satu, itu adalah kita kontrol proses itu diperlukan untuk memenuhi spesifikasi produk final. Kalau katakan saya misalnya kerja saya mau bikin minuman, susu, atau yang lain-lain. Produk akhir yang saya keluar itu kan kadar gulanya harus tertentu. Kadar gulanya harus berapa persen, kadar tehnya berapa persen, kadar airnya berapa persen. Kalau ini nggak sesuai, itu yang keluar itu tidak sesuai dengan kualitas. Jadi saya perlu kontrol proses untuk mastiin rasio-rasio ini terjaga dengan sama. Kedua, yang kita perluin itu adalah juga untuk mengurangi limbah produksi. Kalau kita bikin operasi tidak dengan teratur, tidak dengan aman, itu akan sering muncul batch-batch produksi yang gagal. Kan nggak 100% ya, semua bahan baku yang dia bikin itu dijual jadi produk. Kadang ada yang keluar itu salah kualitasnya. Oh, ini gulanya kedikitan atau kebanyakan. Kalau seperti itu sama perusahaan tidak dijual. Adanya produknya itu di-reject, dia buang. Itu adalah rugi untuk perusahaan. Karena dia udah beli bahan baku, tapi produknya nggak bisa dia jual. Nah, kalau kontrol prosesnya bagus, kejadian-kejadian di mana produk yang reject, yang gagal ini keluar, itu akan semakin sedikit. Kalau seperti itu, ya berarti secara keuangan kita lebih untung. Karena kita lebih sedikit yang bahan baku kita beli yang kita buang, lebih banyak bahan baku yang kita beli, kita ubah jadi sesuatu yang kita jual dengan nilai lebih tinggi. Jadi itu ada pengaruh juga. Kalau kita ngurangin limbah lebih efisien, itu juga pengaruh ke sisi lingkungan. Semakin dikit bahan baku atau polusi yang kita hasilkan, yang kita buang ke lingkungan, berarti dampak kita ke lingkungan itu juga semakin sedikit. Kalau seperti ini, kita juga lebih efisien, itu juga pengaruh ke energi. Kalau saya misalnya harus produksi 10 ton minggu ini, misalnya 1 ton dari 10 ton itu gagal saya reject, ya berarti yang hasil saya produksi 11 ton. Kalau saya produksi lebih banyak, berarti energi saya pakai lebih tinggi, itu biaya produksi juga lebih besar, nurunin keuntungan saya. Nah, yang terakhir, ini juga memaksimalkan produksi. Nah, ini banyak yang sekarang dibahas itu otomasi ya. Tadi ada Pak Henry itu otomasi industri. Keuntungan dari otomasi adalah otomasi mesin itu bisa bekerja dalam waktu lebih lama daripada manusia. Kalau manusia yang ngerjain kontrol prosesnya semua, manusia tuh setiap berapa jam itu harus istirahat. Tapi kalau kita lihat sekarang banyak di pabrik-pabrik skala besar, mereka itu bisa operasi 24 jam, bukan karena orangnya 24 jam itu kerja rodi, nggak berhenti-berhenti, tapi karena mereka sudah ada sistem yang berjalan otomatis, manusia kerjanya lebih untuk sebagai pengawas, yang mengawasi jangka panjang kalau ada masalah. Nah, itu yang bisa diproduksi juga jumlahnya lebih besar. Jadi, kenapa kita butuh kontrol proses, itu banyak sekali alasannya kita lakukan.